Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyar Sadi Kurniawan dengan NPM 210810127. Di sini saya akan uh, mendemonstrasikan program yang saya bikin tentang algoritma naive Bayes dari jurnal yang sudah saya ambil. Di sini saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Jadi di awal kita mendeklarasikan library yang mau kita pakai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan struct. Di sini saya ada jumlah bayi, usia kelahiran, usia, tekanan darah, riwayat persalinan, riwayat abortus, nutrisi, penyakit, dan masalah. Jadi di sini ini merupakan variabel-variabel yang nantinya akan kita pakai. Di sini saya masukkan ke variabel data, dan di sini ada struct output, yang mana di sini nanti akan menyimpan outputnya nanti, atau variabel output dari jurnal saya, yaitu ada 3, ada normal, positif, dan prematur. Untuk probabilitas dari normal sendiri itu ada 28/48, dan untuk positif ada 7/48, dan untuk prematur ada 13/48. Itu disimpan di variabel output. Lanjut ke struct usia. Di sini saya deklarasikan input usia dengan array 3 dengan isinya yaitu ada kurang, cukup, dan lebih. Untuk di probabilitas normal ada 7, 11, 10, 3, 2, 2, 4, 4, 5. Di sini maksudnya jadi nanti kalau misal user menginput kurang, maka nanti yang akan muncul adalah angka 7, 3, dan 4. Dan jika misal user input cukup, maka akan yang muncul akan 11, 2, 4, dan seterusnya seperti itu. Lanjut, yaitu ada tekanan darah sama seperti yang di atas, ada rendah, normal, tinggi, dan berikut adalah isinya, isi dari probabilitasnya. Selanjutnya yaitu ada jumlah bayi. Di sini karena isinya 2, maka saya mendeklar arraynya hanya 2. Untuk isinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada riwayat persalinan. Untuk riwayat persalinan ini ada 5. Ada prematur, positif, normal, kurang dari 2 tahun, dan yang terakhir yaitu anak pertama. Untuk nilainya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada riwayat abortus, ada 2. Untuk isinya ada iya dan tidak. Untuk nilainya adalah sebagai berikut. Untuk nutrisi ada 3, kurang, normal, lebih. Untuk nilainya sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu ada variabel penyakit. Di sini ada 6. Ada jantung, asma, hipertensi, anemia, diabetes mellitus, dan yang terakhir yaitu tidak ada. Untuk nilainya sendiri adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu ada masalah. Di sini masalah itu maksudnya masalah kehamilan, tapi di sini saya memasukkannya dengan variabel masalah. Yaitu ada 5, isinya yaitu PR, PEB, hipertensi gestasional, pendarahan, dan yang terakhir yaitu tidak ada. Untuk nilainya sebagai berikut. Selanjutnya lanjut ke ini mendeklar algoritma saya, yaitu naive Bayes. Ini terserah mau dideklar apa ini untuk perintahnya. Lanjut ke fungsi main. Untuk fungsi main di sini saya mendeklar integer dari A, B, C, D, E, F, G, H. Lanjut ada float juga. Untuk floatnya sendiri ada hasil probabilitas normal, probabilitas post date, probabilitas prematur, data normal, data post date, dan data prematur. Untuk normal sendiri ini saya kasih 1, post date 1, prematur 1 ini. Jadi nantinya
kalau misal dikali ada hasilnya. Kalau data normal ini data yang ada, ini merupakan data uji saya. Maksud saya data latih. Data latih saya yang data normal itu ada 28, dan untuk post date itu ada 7, untuk prematur ada 13. Lanjut ke di sini akan menampilkan program usia kelahiran, nama saya dan NPM. Lanjut ke di sini user akan disuruh memasukkan data uji usia. Untuk memasukkan data ujinya, user harus memasukkan persis seperti yang sudah dideklar di atas. Kalau misal usia, maka user harus menginputkan dengan kurang, cukup, ataupun lebih. Dan untuk penulisannya juga harus sama persis. Kalau misal kurang, K-nya juga harus dengan huruf besar. Untuk tekanan darah juga sebaliknya, di sini disimpan di data tekanan darah, dan seterusnya sampai masalah saat kehamilan. Lanjut, di sini saya menggunakan perulangan A. A ini karena A itu adalah array dari usia, jadi nanti data usia. Jika data usia sama dengan yang diinputkan, kalau misal 1, kan yang 1 tadi itu kurang, ini itu nilai kedua, ini nilai ketiga. Jadi kalau misal user menginputkan kurang, berarti akan di kurang itu nilai dari indeks pertama. Jadi seperti itulah. Kalau pertama jadi 1, seperti itu. Maka lanjut hasil probabilitas, menghitung hasil probabilitas sama dengan hasil probabilitas normal. Maka tadi saya kasih nilai 1 agar nanti bisa dikali dengan data dari probabilitas dibagi data normal. Untuk yang lain juga seperti itu. Lanjut ke perulangan berikutnya, B itu tekanan darah. Sama seperti yang di atas, jadi di sini tuh untuk nilai hasil probabilitas itu langsung tersimpan. Jadi kalau misal andai kata di sini hasil probabilitas normalnya misalnya 0,25. Nah, jadi otomatis akan disimpan di sini nantinya. Jadi di sini tuh langsung 0,25 yang ada di sini. 0,25 dikali probabilitas dari tekanan darah ini. Dan seterusnya di jumlah bayi juga. Jadi hasil probabilitas normal yang di jumlah bayi berarti dari hasil probabilitas tekanan darah dan usia, dan sampai seterusnya yang terakhir yaitu masalah kehamilan. Nah, jadi untuk yang terakhir nanti hasil probabilitas sama dengan hasil probabilitas yang sudah mencapai nilai akhir tadi yang sampai masalah kehamilan dikali variabel output dari probabilitas normal. Variabel output dari probabilitas normal. Itu untuk yang normal. Untuk yang post date berarti variabel output dari probabilitas post date. Untuk yang prematur juga seperti itu. Lalu di sini saya akan menampilkan probabilitas normal. Nilainya berapa sih dari probabilitas normal? Di situ akan ditampilkan. Untuk post date juga akan ditampilkan. Untuk yang prematur juga akan ditampilkan. Nah, masuk ke pengujian kalau misal hasil probabilitasnya 0, atau di sini tuh biasa kita sebut dengan Laplacian correction ya. Jadi di sini tuh kita ada metode yang namanya Laplacian correction, yang mana nantinya itu kalau misal ada kondisi probabilitasnya nilainya 0, akan dihitung kembali dengan rumus
dengan rumus data usia ditambah 1 dibagi dengan data normal ditambah 8. Untuk 8-nya sendiri ini karena jumlah variabel saya ada 8, oleh karena itu ini ditambah 8. Karena di data saya, variabel saya ada usia, tekanan darah, bayi, riwayat persalinan, abortus, nutrisi, penyakit, dan masalah kehamilan. Maka ada 8. Untuk yang lain juga seperti itu, tekanan darah ditambah 1 dibagi data normal plus 8 dan seterusnya. Lalu untuk hasil probabilitas normal dihitung kembali dengan ketentuan yang di atas ini, dengan data yang sudah ada di atas, yaitu data usia probabilitas dari probabilitas normal dikali tekanan darah dikali bayi dikali riwayat persalinan dan seterusnya. Yang terakhir yaitu dikali variabel output dari probabilitas normal ini, jangan lupa. Dan lanjut akan menampilkan probabilitas normal setelah Laplacian correction. Jadi di sini untuk outputnya yaitu ada 2, sebelum Laplacian dan sesudah Laplacian correction, seperti itu. Untuk yang positif sendiri juga sama halnya dengan yang normal. Itu yang prematur juga seperti itu. Di sini kenapa saya menggunakan if dan tidak if else atau else if? Karena nantinya kalau misal yang ini tuh else if, maka program tidak akan bisa membaca kalau misal probabilitas dari keduanya 0 ataupun ketiganya 0. Maka program hanya bisa membaca salah satunya, yaitu yang paling pertama. Seperti itu. Lanjut di sini yaitu pengujian dari hasilnya. Jika hasil probabilitas normal lebih dari probabilitas post-date dan probabilitas normal lebih dari probabilitas prematur, maka di sini akan mencetak hasilnya yaitu probabilitas data uji normal. Atau jika probabilitas post-date lebih dari probabilitas normal dan probabilitas post-date lebih dari probabilitas prematur, maka akan mencetak probabilitas data uji post-date. Atau jika probabilitas prematur lebih dari probabilitas normal dan probabilitas prematur lebih dari probabilitas post-date, maka akan mencetak hasil probabilitas data uji prematur. Kenapa di sini saya menggunakan dan? Karena variabel output saya ada 3, yang mana pasti akan akan mengecek 2 kali lah. Kalau misal normal, pasti dia akan mengecek dengan post-date lebih besar normal atau yang post-date. Nah, lalu pasti akan dicek lagi apakah normal lebih dari prematur, seperti itu. Maka di sini saya menggunakan dan. Oke, kita lanjut ke untuk ngeran programnya. Untuk tampilan programnya awalnya seperti ini. Sebagai contoh mungkin kita akan menggunakan panduan yang sama dengan Excel-nya, dengan data yang sama dengan Excel. Kita ambil contoh yang ini misalnya, karena ini belum melalui Laplacian correction. Pengujian kedua untuk data usianya yaitu cukup, rendah, jumlah bayi 1, berat persalinan normal, riwayat abortus tidak, nutrisi lebih, penyakit diabetes mellitus, masalah kehamilan PER. Diperoleh hasil demikian. Untuk normalnya 0,00 sekian, 0,2, 0,00 sekian. Ternyata hasil dari data uji adalah normal. Untuk hasilnya sendiri di Excel-nya juga sama, untuk hasilnya yaitu normal. Yang saya blok biru ini merupakan hasilnya, berarti sama, untuk hasilnya yaitu normal. Misalnya kita lanjut ke pengujian yang lain. Misalnya kita ke pengujian yang pertama yang ada Laplacian correction-nya. Usianya lebih, tekanan darah normal, jumlah bayi 1, riwayatnya prematur, abortus iya, nutrisi normal,
penyakit lain jantung, masalah kehamilan, hipertensi gestasional. Oh ya, di sini kan tadi saya sudah memberitahu kalau misal menginput harus sama persis, yang huruf awalnya besar maka harus besar juga, seperti itu. Nah, di sini kan untuk yang awalnya kan ini ada data 0 dan probabilitasnya 0, ternyata yang normal sama positif ternyata sama, normal dan positifnya 0, prematur memiliki angka. Nah, oleh karena itu akan dicek kembali dengan menggunakan Laplacian correction. Nah, setelah pengujian menggunakan Laplacian correction, ternyata hasilnya data ujinya yaitu prematur. Mari kita lihat di Excel apakah sama. Dan ternyata sama, hasilnya yaitu prematur. Seperti itu. Atau kalau misal kita mau memberi sebuah studi kasus yang lain yang di luar dari apa yang sudah saya uji. Di sini saya mau mengira-ngira aja ya. Misal usianya cukup, tekanan darah normal, jumlah bayi 1, riwayat persalinan anak pertama, abortus tidak, nutrisinya normal, penyakit lain tidak ada, masalah kehamilan PIR misalnya. Nah, dengan studi kasus di atas ternyata diperolehlah jawaban seperti ini untuk probabilitas normal sekian, positif sekian, dan prematur sekian. Dan ternyata untuk hasilnya yaitu setelah diuji ternyata untuk usia kelahirannya nanti akan normal. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.